Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Marcelina Nimade Herdayani, NIM 033 dari kelompok 8. Di sini saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Faktor yang mempengaruhi proses belajar dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di sini saya akan membahas faktor eksternal, yaitu ada faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Tetapi di video kali ini saya akan membahas bagian faktor sekolah, yaitu faktor guru dan faktor sarana. Yang pertama, faktor guru. Menurut Mubayit 2006, untuk menciptakan suasana belajar yang baik, hendaknya guru mengetahui bagaimana kriteria lingkungan yang mendukung proses belajar mengajar. Adapun kriteria-kriteria tersebut yaitu yang pertama, aman dan nyaman. Lingkungan yang aman dan nyaman adalah lingkungan yang dimana seorang guru menciptakan suasana agar murid tidak takut akan hukuman fisik atau pelecehan jiwa atau emosi, bebas dari ancaman, paksaan, sanksi, tekanan, interogasi, hinaan, atau tindakan yang membuat malu. Yang kedua, bebas. Murid diberikan kebebasan hakiki untuk memilih, sehingga murid merasakan apa yang dilakukannya itu atas dasar pilihan dan kehendak sendiri. Yang ketiga, menghormati. Murid dan guru saling menghormati perasaan, nilai prinsip, dan kebebasan individu masing-masing. Yang keempat, didasari perbedaan individual. Setiap murid diperlakukan secara pribadi sesuai dengan karakter masing-masing, karena setiap mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan seperti potensial, bakat, kesiapan, keinginan, cita-cita yang sifatnya individual. Semua itu harus dihargai dan dihormati. Yang kelima, dihargainya kecerdasan emosional. Emosi dan perasaan yang dihormati. Emosi dan perasaan adalah hal penting yang dibicarakan dan didiskusikan. Keduanya adalah salah satu bagian dari metode pengajaran. Yang keenam, adanya perhatian dan motivasi. Guru dan murid saling memperhatikan kebaikan, kepentingan, perasaan, dan emosi sesamanya. Yang ketujuh, menyenangkan dan merangsang. Metode yang digunakan dan susunan umum harus mampu memberikan rangsangan dan kesenangan yang mampu menggerakkan keinginan untuk belajar siswa. Yang ke-8, fleksibel. Guru hendaknya tidak ragu untuk membuat perubahan dinamis yang sesuai dan cocok dengan keadaan. Perubahan ini diciptakan dalam suasana yang tenang, jauh dari kesan emosional, meledak-ledak, dan revolusi drastis. Yang kedua ada faktor sarana. Faktor sarana yang mempengaruhi proses pembelajaran yaitu yang pertama ada lingkungan fisik sekolah. Sarana dan prasarana di sekolah yang memadai seperti ruang kelas dengan penerangan, ventilasi udara yang cukup baik, tersedianya AC atau penyejuk ruangan, LCD, papan tulis, spidol, perpustakaan lengkap, laboratorium, dan sarana penunjang belajar lainnya. Kelengkapan sarana dan prasarana akan berpengaruh positif bagi siswa dalam meraih prestasi belajar. Yang kedua, lingkungan sosial kelas. Suasana psikologis dan sosial yang terjadi selama proses belajar mengajar antara guru dan murid di dalam kelas. Suasana kelas yang kondusif memacu siswa untuk bergairah dalam belajar dan mempelajari materi pelajaran yang baik. Yang ketiga, lingkungan praktik yang cocok. Materi yang digunakan membantu murid dalam menyelesaikan masalah yang praktis yang bersentuhan dengan kehidupan nyata mereka. Lingkungan tersebut harus memiliki sarana yang berkaitan langsung
dengan pengalaman hidup yang mereka alami, hubungan manusia dan keluarga, dan hubungan mereka dengan orang tua. Dapat diambil kesimpulan bahwa cara untuk menciptakan pembelajaran yang baik adalah dengan memperhatikan keterampilan yang dimiliki guru dan kondisi yang mendukung suasana tersebut. Dan juga, lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan proses pembelajaran secara efektif melalui suasana sekolah dan berbagai pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang berlangsung guna mengembangkan potensi siswa, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.